Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma khataaya wa ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma khataaya wasi'al bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma selanjutnya mari kita sama-sama buka mata hati kita tenangkan jiwa kita persiapkan seluruh ibadah kita guna mendengarkan penjelasan hadis mubarak. Allah akan sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita, dan alhamdulillah tempat yang terbaik ini kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita, Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ini suaranya cukup keras nggak? Cukup ya? Iya, enggak, kalau kurang keras nanti yang ngantuk nggak bangun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu ada orang yang ingin hidupnya mulia, ingin hidupnya dihormati dan lain sebagainya. Tapi sudah tentu kemuliaan kita itu hanya Allah yang memberikannya.
Jadi kalau Allah yang memberikan kepada kita kemuliaan, insya Allah. Tapi kalau keinginan kemuliaannya itu dipaksakan, maka bukan dia menjadi mulia, malah dia menjadi hina. Ya. Jadi para pemimpin yang dia mau jadi pemimpin itu kan dalam rangka mendapatkan kemuliaan, tapi dengan cara yang tidak benar, akhirnya dia tidak mulia. Maka tidak heran pemimpin yang tadinya jadi pemimpin akhirnya masuk penjara. Kelihatannya mulia, jadi prosesnya itu adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Karena memang kita mau mulia itu Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Bukan kemuliaan itu kita dapatkan dengan cara-cara kita. Maka carilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ya. Jadi kalau pemimpin yang bisa jadi sekarang ini mungkin belum masuk penjara, ya, dengan cara-cara yang mereka gunakan, akhirnya kan bukan mulia, malah terhina. Ma min abdin yuridu ayyartafi'a fid dunya darajatan fartafa'a illa wada'ahu Allah ta'ala fil akhirah darajatan akbar minha wa atwal. Ketika seorang hamba di dunia ini menghendaki agar kedudukannya diangkat yang lebih mulia, kecuali Allah akan merendahkannya kelak di akhirat dalam kadar yang lebih rendah dan lebih hina daripada yang sekarang. Jadi kemuliaan yang kita inginkan di dunia ini, di dunia saja belum tentu mulia. Kalau di akhirat pasti lebih parah lagi. Ya, maka kemuliaan kita adalah kemuliaan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di dunia dia tidak dimuliakan oleh manusia, tapi bisa jadi di akhirat dia lebih mulia. Antum nih mulia nggak Pak di dunia ini? Hah? Kayaknya muliaan wali kota kan? Hebatan wali kota kan? Kalau antum jalan kan nggak ada yang ngelirik-ngelirik kan? Coba wali kota jalan, waduh, camatnya, lurahnya, iya kan? Masya Allah, mulia nggak tuh? Belum tentu. Itu ya, itu. Makanya bagaimana antum merasakan kemuliaan tergantung kita. Karena kita berharap kemuliaan kita itu di hadapan Allah, mudah-mudahan di hadapan manusia. Ya. Tapi kalau kemuliaan kita hanya ingin dimuliakan oleh manusia, ya, lalu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang akhirnya wada'allahu ta'ala fil akhirah, Allah akan letakkan dia nanti di akhirat, yaitu serendah-rendahnya manusia. Maka kita hidup di dunia ini tidak boleh putus asa, merasa kita ini nggak ada yang menghormati, biarin nggak ada yang menghormati, apa urusannya, ya. Tapi kita harus menjaga diri kita, kemuliaan kita ini di sisi Allah. Kan orang merasa hidupnya ini ya kayaknya gue nggak ada manfaatnya ini. Ya. Tidak ada makhluk Allah ini yang bisa menjadikan dirinya mulia kecuali nanti Allah akan muliakan. Maka carilah kemuliaan dengan melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan.
Maka ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sebanyak apapun antum kenal dengan orang, kenalannya banyak, relasinya banyak, ya, tapi itu semua tidak akan menjadikan kita mulia di sisi Allah kecuali kita menjadi orang yang bertakwa. Maka harus cari teman, harus cari orang sekeliling kita yang kita menambah kemuliaannya di sisi Allah. Dia banyak kenalannya, dia banyak temannya, tapi preman semua misalnya. Ya, di mana aja dia ada orang, iya. Tapi seberapa kita banyak mengenal orang, seberapa kita banyak berhubungan dengan orang lain, lalu nilainya di sisi Allah seperti apa? Maka majlis adalah tempat yang istimewa. Kalau Rasul mengatakan wajalisil ulama, duduklah kamu bersama orang-orang yang alim, duduklah kamu bersama orang-orang yang soleh. Kita memang tidak mulia, tidak soleh, tapi di sekitar kita orang mulia, orang soleh, insya Allah. Kalau Rasul mengibaratkan kalau kita duduk bersama atau kenal dengan tukang minyak wangi, insya Allah kena wanginya. Ya, inilah yang terjadi ketika Rasulullah menjelaskan kiamat. Lalu seseorang, ya kalau bahasa kitanya protes, ya Rasulullah, engkau menjelaskan kiamat, kapan itu kiamat? Kapan hari kiamat? Rasulullah tahu nggak kalau kiamat akan terjadi? Kapan kiamat terjadi? Nggak tahu. Ya. Ketika Arab jahiliyah tadi bertanya begitu, kata Rasulullah, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Ya, saya lakukan apa yang saya mampu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Tapi saya cinta kepada engkau dan kepada Allah. Nah, ini kalimat. Ya. Maka ketika itulah lalu Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti bersama siapa yang kamu cintai. Ya. Jadi kalau antum demen sama orang yang pembohong, insya Allah nanti dia bersama orang yang bohong. Ya. Antum susah membedakan mana asli mana palsu, ya itulah nilai antum. Itu ya. Anta ma'aman ahbabta. Ini kira-kira di tempat ini ada orang soleh nggak? Ada, cuma kita nggak tahu siapa. Ya, ya. Kalau pas solehnya ada, ya. Maka ketika kita meyakini insya Allah di sekitar kita ini ada orang yang soleh, saya belum soleh, tapi ada di sekitar kita orang yang soleh dan kita cinta ke majelis ini, itulah yang katakan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Walaupun anda belum jadi orang soleh, tetapi ketika anda terus mendekati orang soleh, mudah-mudahan nanti bersama orang-orang yang soleh. Makanya jangan salah milih teman. Ya, jangan salah milih orang ngopi bareng. Nggak boleh ngopi bareng, nah hati-hati tuh. Ya, karena bagaimanapun suasana kebersamaan itu adalah punya nilai. Ya. Kita bukan hanya sekedar kenal orang, tapi apakah orang tersebut bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah. Makanya tempat yang harus kita pahami, saya sering mengatakan tempat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah
satu majelis ilmu, kedua masjid. Karena di dalamnya ada orang-orang yang mau menikmati tempat yang baik-baik itu. Jadi jangan sampai kalau orang di pasarnya lebih lama daripada di majelis ilmunya. Di pasarnya lebih senang daripada di masjid. Maka kita berharap majelis ini tempat yang baik, mudah-mudahan kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Karena untuk datang ke tempat yang baik itu tidak gampang. Ya. Maka ada pepatah, saya tahu pepatah atau hadis ini. Ketika terdengar suara adzan itu yang dipanggil siapa? Yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Makanya yang datang orang-orang yang beriman, bukan orang muslim. Ya. Bahkan yang bisa datang ke masjid itu adalah orang-orang yang memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang ke majelis ini alhamdulillah. Kenapa orang tidak bisa datang ke majelis ini? Memang tidak gampang untuk datang ke majelis ini. Karena manusia kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau daya dan kekuatan tidak Allah berikan, nggak nyampe ke tempat ini. Ya, makanya ada kan orang rumahnya dekat masjid, nyampe nggak ke masjid? Nggak nyampe. Itulah gambarannya. Maka untuk supaya hubungan kita di majelis ini ada suasana berkeluarga, suasana kekeluargaan, ya. Jangan sampai ketemu tapi tidak tahu, jangan sampai ketemu tapi tidak peduli. Karena hubungan satu dengan yang lain, jangankan dekat, jauh saja di dalam Islam itu ada nilai. Hubungan kita sesama orang yang beriman itu mestinya kalau dekat lebih hebat, mestinya. Cuma dekat sering berantem malah. Ya. Semakin sering ketemu sering berantem. Tapi kalau jauh itu lebih indah. Kan logikanya mestinya dekat jauhnya indah, dekatnya lebih indah mestinya. Maka ada satu model yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan siapapun jauh itu tidak bisa ada yang menghalanginya. Maka saudara kita yang sekarang sedang mengalami musibah, ini ada orang Padang di sini, ada orang Medan, ada enggak? Ada orang Medan? Ada orang Aceh ada? Saudara-saudara kita, saya banyak teman-teman di Medan ada, di Aceh ada, di Padang ada. Kebetulan 2 minggu yang lalu baru ke Padang, tapi begitu pulang dari Padang mereka kena musibah. Apa yang bisa kita lakukan? Karena mereka juga saudara kita. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimisli dalika. Seorang hamba muslim dan dia mendoakan saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu kalau didoakan. Ya, mereka tidak tahu didoakan oleh kita. Misalkan, ya Allah berikan kesabaran kepada saudara kami yang sedang kena musibah, berikan kekuatan dan lain sebagainya. Silakan antum berdoa seperti apa.
Ketika kita berdoa, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan kemudahan. Doa yang kita sampaikan kepada mereka sebetulnya doa itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan itu lebih luar biasa. Karena kalau orang mendoakan, yang didoakannya nggak tahu, ya, berarti kan lebih ikhlas kira-kira begitu. Kalau begini, saya misalkan mau nyalon anggota dewan, saya bagiin duit dulu sama antum, ya kan? Bagiin duit, terus doakan saya, mudah-mudahan saya jadi anggota dewan. Antum doain saya nggak? Doain, karena dikasih duit. Kira-kira begitu ya? Ya. Tapi ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita seperti di Palestina, ya, seperti sekarang yang terjadi ini, apalagi ada kirimannya, ya, mereka dalam kesulitan makan, mereka dalam ini dan itu sebagainya. Andaikan pun itu kita tidak lakukan, doanya kudu nyampe, ya, doanya kudu nyampe. Apalagi ini udah Pak Salmi, ada daerahnya Pak Salmi kena gus ini banjir. Pak Salmi kena, keluarga ada yang musibah. Masya Allah. Ya memang tidak semua Padang sudah tentu, ya. Tapi maksud saya adalah Allah memberikan satu isyarat, ya, dengan berbagai macam. Jadi salah satu pesantren namanya Harokatul Quran yang ada di Padang itu memang dia dekat dengan pantai, ya lah, pantai itu. Jadi kemarin saya tidak sempat datang ke sana, tapi teman saya ada yang datang ke sana, membicarakan tentang bagaimana ini, tentang apa, kondisi samping sungai ini. Alhamdulillah aman. Waktu hadir ke situ ceritanya aman, karena memang tidak pernah terjadi. Ya, setelah kita kembali dari Padang terjadi ini, maka akhirnya memang pesantren Harokatul Quran itu kena dampaknya. Masjidnya kegusur, lewat, hancur masjidnya. Sebagian asramanya juga ada. Ya begitulah, ya, kehidupan yang mereka sedang alami. Sudah tentu kita tidak tahu, ya. Lagunya gimana lagunya, yang lagu kata Ebit itu? Mungkin Tuhan sudah bosan. Ya, kalau mau dari sisi dalilnya lagu dah, ya, dalilnya lagu. Tapi kata Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Adanya kerusakan di darat dan di laut atau di air itu ulahnya manusia. Nah, manusianya nih siapa ini? Ya, apa dia pribadi, apa dia kelompok, atau siapapun, yang jelas ada oknum, ada bahasa yang oknum. Ada oknum yang melakukan kesalahan. Maka kalau kesalahan itu dibiarkan, maka kata Allah, ketika seseorang melakukan keburukan lalu dibiarkan keburukan itu berjalan, maka keburukan itu tidak dinikmati atau tidak dirasakan oleh orang yang melakukan saja, tapi semua orang akan merasakan. Nah, maka di negeri kita ini, atau kita kecilkan saja di kampung kita ini, ya, ketika ada kezaliman memang kita harus menegurnya. Ketika ada kesalahan kita harus mengingatkannya, karena ulahnya dia itu tidak akan berdampak pada dirinya, juga berdampak pada orang lain, bahkan lebih banyak. Ya. Kita punya tanggung jawab dalam hidup ini untuk yang disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Makanya ini jalan apa?
Doa ini kan jalan yang terakhir. Ya. Kalau kita berani negur, tegur. Kalau berani ngomong, ngomong. Ya. Antum berani ngomong enggak? Ini di masjid kalau nggak ada ustadz libur ini gimana? Berani ngomong itu enggak? Halo? Hah? Berani enggak? Ngomong itu aja nggak berani. Gitu ya. Saya juga nggak berani sih. Apalagi saya. Ya. Jadi nilai kita itu adalah seberapa memahami keadaan yang tidak pantas terjadi, tapi kita minimal berani ngomong. Ya kayak gitu kan dianggap remeh saja. Saya analogikan begini nih Pak. Ya. Thalabul ilmi itu wajib apa tidak? Wajib. Sepakat ya? Ya. Terus kalau ngaji nggak jadi itu gimana hukumnya? Sholat jamaah wajib apa enggak? Hah? Enggak. Yang jelas nggak wajib sholat jamaah itu. Begitu nggak ada imam, ada gantinya nggak imamnya? Ada. Masa ngaji nggak ada ustadznya, nggak ada gantinya? Ini memang dasarnya ilmu ya. Tapi coba kalau saya ngomong begini, kira-kira yang denger asik apa enggak? Wow, ustadz udah mulai, dah ustadz. Soalnya saya ngomong di sini aja, mau disampaikan boleh. Ya ini kalau bahasanya sholat berjamaah ada imamnya kan, imam rawatib namanya. Ya, ketika imam rawatib nggak ada, jamaah bubar. Karena imam nggak ada, udah sholat sendiri aja kan gitu. Ya, tapi begitu pengajian nggak ada ustadz libur. Padahal di situ ada ustadz nggak? Ya maksud saya ini bahasanya mungkin bahasan seperti ini dianggap tidak menarik. Cuma kalau saya ngomongkan seolah-olah kan ada Ustadz Mamun yang gantiin, dasar dia aja mau. Kalau saya ngomong begitu kan seolah begitu ya. Tapi pahami ya, ketika sholat berjamaah itu ada imamnya, imam rawatib namanya, khusus dia. Tapi ketika imam rawatib nggak ada gantinya nggak? Harus ada gantinya. Padahal itu hukumnya Sunda. Kira-kira begitu memahaminya secara hukum. Tapi kalau taklim itu hukumnya wajib. Maka ketika tidak ada imamnya, sebut saja ustadznya itu imam ya, maka harus dicari. Ini mengajinya enggak, makannya doang. Tapi katanya masih bagus, enggak ngaji ada makan, masih bagus enggak? Masih bagus, ngaji kagak, makan kagak, malah tekor gitu ya. Nah, ini maksud saya, ini soal kajian ilmu. Tapi memang kalimat ini bisa berbahaya dipahaminya beda. Apalagi yang ngomongnya saya. Tapi antum harus memahami ya, cara berpikir ini memang nggak mudah ya. Memahami kondisi dikaitkan dengan apa yang mesti kita putuskan, tapi dasarnya ilmu. Makanya kalau di Aqobah ini ngaji libur ya, itu yang paling besar dosanya siapa? Harus kita memahami, berarti kita berdosa. Sebuah berdosa, cuma yang paling gede ketua dosanya gitu kan. Ini supaya kita ini ya, karena majelis ini harus kita yakini, majelis ilmu ini majelis yang istimewa. Bahkan di dalam hadis itu, thalabul ilmi afdalu. Ya. Saya cari-cari hadisnya, pernah saya ngajarkan itu. Thalabul ini afdalu minas shalah, minas siyam, minal hajj. Nanti saya cari hadis kok apa teksnya itu. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat,
daripada puasa, daripada haji. Kenapa? Karena ada orang yang sholat ilmunya nggak pakai. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita memahami situasi ini dianggap biasa-biasa saja. Makanya dulu kan pernah kan saya dulu pernah marah ya, sebut saja marah pernah dulu. Ya, ketika beberapa kali ngaji itu libur lagi. Akhirnya saya marah, tapi akhirnya saya ngajar. Kayak begitu kan saya nggak tahan itu, Pak. Ya, saya memahami situasi itu. Kalau saya diam aja, ada istilah kalau diam tuh namanya apa? Setuju. Diam setuju berarti ya. Yang lebih parah lagi bukan hanya setuju Pak Haji Silmi. Setan yang diam, apa tuh bahasanya itu? Setan bisu ya, ada. Masya Allah. Ya. Kalau itu kayak begitu. Makanya kadang-kadang saya juga harus talik urul juga ini memahami. Kan kalau kemarin misalkan hari apa, Kamis ya. Kalau kemarin kan mesti kalau Haji Agus teriak aja bisa, Haji Agus juga diam aja sih lagi. Udah jangan libur udah. Ustaz Maman yang ngajar. Misalkan begitu maju saya, Haji Agus juga diam aja sih dia. Nggak berani Haji Agus juga, badannya doang gede ya. Iya. Ini maaf ya, ini sekedar apa? Saya mengajak berpikir saja. Ya. Artinya kan kita seringkali dalam kehidupan ini kurang peduli. Ya. Kalau yang sekecil itu aja kita tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memahami, ada nggak yang lebih besar dari itu? Ada, bahkan lebih besar. Berarti kita nggak sanggup cara berpikir kita. Ya. Itu gambarannya. Makanya kan, ya paling tidak makanya akhirnya kan ada 3 ya, ada 3. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau bisa ambil tindakan. Ya. Mestinya begitu yang ngumumin kemarin, yang ngumumin siapa? Bugito. Begitu dia ngomong enggak, ngaji jalan, saya yang ngajar. Mestinya saya begitu tuh. Mestinya. Cuma saya penakut juga emang. Saya penakut juga gitu kan. Mestinya dibantu oleh orang lain ngomong, dah. Misalkan Haji Agus dah jangan libur. Ustaz Maman ngajar. Saya kira-kira mau nggak? Kan sementara ini kan saya dikerjain Haji Agus, dikerjain Dewi kalau apa-apa. Kalau nggak ada ustadz saya suruh ngajar, mau juga saya disuruh. Ya. Nah ini contoh aja. Mudah-mudahan ini ada pengurus di sini, ada pengurus BKM. Ya, tolonglah disampaikan. Ya. Kasihan umat ini, kasihan. Ya. Walaupun kira-kira kalau libur banyakan yang senang, banyakan yang enggak nih. Ini masalahnya gitu kan. Begitu diumumkan alhamdulillah, makanya masjid langsung kosong ya langsung kosong terus makan ya. Masih alhamdulillah nggak dapat ngaji tapi dapat dasar emang makan mulu di kotak gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Baik, itu ilustrasi saja ya. Artinya sebenarnya bukan masalah itunya. Kita harus bisa memahami keadaan dan kita harus bisa memahami apa yang harus saya lakukan. Ya, sama dengan anak-anak ini di sekitar saya nih di sini. Saya sekarang sudah teman-teman anak-anak kecil nih sama teman dekat saya semua nih. Tapi kalau udah maghrib bisa saya teriak aja, pada pulang dia. Kan udah malam masih lari-larian aja di sini. Saya bilang, kata saya, itu emaknya pada kemana itu? Kalau kemarin waktu kasusnya ada yang di kamar mandi itu sebelum maghrib udah sepi. Sekarang ramai lagi. Iya, kayaknya harus ada lagi. Siapa yang punya nomor iblis yang bawa itu? Ya kadang-kadang kita tidak boleh bosan ya, karena mereka liar, akhirnya liar. Ini contohnya. Jadi kita harus peka terhadap situasi. Memang tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Ya. Karena tadi
Ketika kebersamaan itu muncul untuk bersama-sama melakukan kebaikan, resikonya diambil bersama. Ya. Hadis ini yang saya maksudkan dari kasus tadi, ya sudahlah, andaikan kita tidak berani bertindak, tidak berani ngomong, paling tidak berdoa dalam kehidupan secara umum. Ya. Kita melihat ada orang yang kelihatannya sulit sekali diajak untuk melakukan kebaikan. Ya. Kan saya sering contohkan, ini mestinya Dwi mana Dwi? Ngambil nasi. Ya, misalnya kan saya kalau lewat mestinya itu Waun misalnya yang deketan tuh, Waun tuh ketok rumah Dewi. Mestinya begitu. Tapi Waun juga belum nggak enak kan gitu ya? Iya gitu kan? Ya, ngetok nggak berani. Saya kan akhirnya ngomong kan di sini, ya kan? Akhirnya mereka juga kalau saya ngomong nggak apa-apa Ustaz, saya diingetin. Walaupun di depan saya nggak apa-apa, tapi dalam hatinya kesal juga kali ya, dia omongin mulu. Tapi begitulah, kalau nggak mau seperti itu ada yang terakhir apa itu doa. Inilah yang sering saya sampaikan dan berharap antum juga melakukan. Jadi begitu antum keluar dari rumah, ya Allah, ya antum berkata di hati antum, ya Allah. Saya sering sampaikan ini, mudah-mudahan saya nggak tahu antum sudah mengamalkan belum. Ya, kalau saya kan saya sampaikan, ya Allah, anak saya yang satu di Bali, yang satu di Malang, saya sebut namanya. Ya. Kemudian saudara-saudara saya, ya, keturunan saya termasuk keluarga tetangga saya RW, saya sebut RW 05, RW 06. Ya, bimbinglah mereka untuk enggak RT RW gampangan. RW lebih gede gitu kan. Saya besok keluar tetangga saya bilang tetangga saya RW 05 dan RW 6. Bimbinglah mereka ya Allah untuk datang ke masjid ini sebagaimana Engkau sudah membimbing saya. Itu mesti saya lakukan ketika saya keluar dari rumah. Sebab mau ngetok pintunya enggak berani. Ya sudah, jalan ketiga aja tuh, ya. Walaupun ini dikatakan apa? Dikatakan dalam hadis tadi kalau itu adalah sebenarnya ad'aful iman. Imannya lemah, pengecut kalau bahasa lebih gampangnya. Ya, kalau yang beraninya mestinya ketok rumahnya. Tapi daripada tidak, kita gunakan yang ketiga. Nah, hadis ini memberikan harapan lain. Ketika kita mendoakan mereka, doa itu kembali kepada kita. Ya, doa itu kembali kepada kita. Artinya apa? Inilah suasana kebersamaan di dalam kehidupan sesama orang yang beriman. Maka akhirnya kan di dalam ajaran Islam itu orang sudah meninggal saja masih kita tolongin nggak? Masih kita tolongin dengan cara sholat jenazah. Seberapa nilai orang itu terhadap kehidupan urusan dia dengan Allah. Tapi kita katakan kepada Allah, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, wa adkhilil jannah, ya Allah ampuni saudara saya ini. Berikan kasih sayang kepadanya, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Sampai dia sudah meninggal pun, kemarin sih lagi hidup kita ajak ngapain-ngapain susah banget. Ya, kalau bahasa antum kan kalau ngajak ngaji apa katanya? Duluan aja, begitu kan kira-kira ya? Ya duluan aja. Nah, sekarang udah mati begini, tetap saja kita tidak berpikir yang lain-lain. Ketika dia sudah meninggal pun kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya, berikan kasih sayang kepadanya, masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ya. Itulah kekuatan kita. Ya, maka kebersamaan kita, apalagi di majelis ini, tidak hanya seperti di majelis ini, sampai akhirnya ketika dia sudah meninggal pun kita doakan juga. Ya, terlepas itu ada khilaf, yang namanya tahlilan intinya mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu dan begitu.
Itulah kekuatan kita sebetulnya. Makanya dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Mestinya bertindak, mestinya ngomong, tapi bertindak enggak, ngomong enggak, doa juga enggak, bangkrut sudah berarti. Ya, kalau dikatakan wadzalika ad'aful iman, doa itu adalah iman yang paling lemah. Kalau kita tidak lakukan berarti iman yang lemah saja kita enggak punya. Masya Allah. Ya. Belum lagi ada resiko yang lebih besar dari itu. Untuk apa? Untuk kita lebih menunjukkan keimanannya. Karena bagaimanapun al-haq wal batil itu adalah luar biasa. Jelas kan? Ya. Maka dalam hidup bernegara, sudah tentu ada orang yang salah, ada orang yang benar. Hakim punya keputusan, dia benar, dia salah. Ya. Maka Rasulullah juga memberikan satu model. Ma min qadin min qudatil muslimin illa wa ma'ahu malakani yasuddidanihi ilal haq malam yurid gairahu fa idza arada gairahu muta'ammidan tabarra'a minhul malakani wa kalahu ila nafsi. Jadi hakim itu, hakim ada yang masuk surga nggak Pak? Ada, enak aja. Ada yang masuk surga, cuma yang masuk neraka lebih banyak. Dalam hadis itu di kitab Bulughul Maram babul qudot al-qudot salasah. Hakim itu ada 3. Ya, ada 3. Yang satu, dia menjadi hakim memang sesuai kapasitas ilmunya. Ijazahnya asli berarti. Ya. Sesuai dengan kapasitas ilmunya, ijazahnya asli. Ya. Dengan ilmunya itulah dia mendasari segala keputusannya berdasarkan fakta dan lain sebagainya. Dia putuskan, dia benar. Dia ijazahnya asli. Yang kedua, ijazahnya asli juga. Tapi ketika dia memutuskan wanipiro. Nah, dia memutuskannya wanipiro. Maka yang ketiga, ijazahnya palsu. Ilmunya tidak jelas. Maka keputusannya pun nggak jelas. Nah, jadi yang 2 masuk neraka. Yang mana masuk neraka tadi? Ijazahnya asli, tetapi ilmunya tidak digunakan dasar untuk memutuskannya. Dia digunakan dasar memutuskannya kalau wanipiro. Kalau yang ketiga, ijazahnya palsu, otomatis keputusannya palsu juga. Jadi yang masuk surga yang mana? Yang pertama, ijazahnya asli, tapi keputusannya sesuai dengan ilmunya. Makanya kalau yang pertama ini, apakah keputusan hakim selalu benar? Belum tentu. Tapi di dalam Islam itu, ketika seorang hakim memutuskan dan dia keputusannya sesuai dengan ijazah aslinya, kemudian ilmunya, belum tentu keputusannya itu benar. Andaikan pun salah, masih tetap dapat pahala 1. Ya, masih tetap dapat pahala. Kalau dia benar itu persesuaian dirinya dengan Allah, akan berikan 2 pahala. Nah, sekarang dalam keputusan kita juga kan hakim juga kan? Hakim untuk keputusan diri sendiri. Yang kita terima itu halal apa haram? Putusin tuh. Ini haram Pak. Ya, halal aja dah. Ya.
Ketika kita menerima sesuatu yang haram, kita putusin, terima apa enggak? Nah, ya gimana ya? Adalah sayang. Terima aja dah. Nah, keputusannya diterima. Kita juga hakim. Ya, hakim untuk mendeteksi diri kita. Jangan sampai keputusan kita juga keliru. Ya. Dan itu bisa diwujudkan dengan ilmu. Kalau enggak, orang yang enggak punya ilmu, yang penting ambil aja. Mana halal, mana haram, enggak penting. Nah, maka dalam hidup seorang hakim ini dikatakan ketika dia menjadi hakim, ya. Bagi seorang hakim, dari kalangan para hakim kaum muslimin kecuali selalu dibarengi oleh dua malaikat yang mengarahkannya kepada perkara yang hak. Jadi ketika saya jadi hakim, ya, ketika saya jadi hakim dan saya mau memutuskan dengan benar, itu dibimbing oleh dua malaikat. Karena kita ini manusia terlalu lemah memahami keadaan, subjektivitasnya sangat tinggi. Makanya kan seorang hakim tidak boleh menyidang saudaranya, rekannya, nggak boleh. Kalau ada ketahuan itu nggak boleh, karena pasti ada subjektivitas. Ketika hakim itu menyidang, ya, dan dia mau betul-betul mau memutuskannya sesuai dengan ilmunya, kebetulan ijazahnya asli, ya, dia jadikan keputusannya. Tapi kemampuannya tetap saja tidak akan sempurna. Maka didampingi oleh dua malaikat. Ya. Membimbing kita. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi dalam pikirannya udah nggak perlu malaikat dia. Ini kayaknya duitnya lumayan juga nih kalau begini. Ya sudah, kalau gitu akhirnya malaikat sudah tidak. Dia serahkan kepada dirinya. Maka kalau dia sedangkan kepadanya pasti tidak akan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Sama dengan hidup kita, Pak. Ya, langkah-langkah hidup kita ini jangan dibebankan kepada diri kita. Maka kita dalam menjalani hidup ini kuatkan dengan doa. Ya. Maka wasiat yang sering saya sampaikan, Mu'adz bin Jabal diberikan wasiat oleh Rasulullah, la tada'anna fi kulli duburi kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Jangan sampai ditinggalkan, kata Rasulullah Mu'adz bin Jabal, setelah ente sholat baca doa itu. Karena memang kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kebaikan diperintahkan oleh Allah tanpa dibantu oleh Allah. Itulah doanya. Makanya jangan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena kita ini manusia mudah berubah. Ya. Tidak bisa istiqamah. Minta tolong kepada Allah agar kebaikan yang sudah kita lakukan jangan sampai lepas dari kita. Hari Senin ada pengajian di Baitul Hikam, pengajian Al-Aqobah. Hari Rabu ada yang di sini, ada yang di tempat lain. Silahkan. Ala kulli hal, hari-hari yang sudah antum jadikan untuk hadir ke majelis, minta kepada Allah supaya istiqamah. Jangan datang, ntar hilang. Datang lagi hilang. Udah hilang terus. Ada nggak yang hilang terus nih? Ada, makanya Allah. Bagaimana caranya? Nah ini ya. Jadi kita berharap dalam menjalani hidup ini kita didampingi ya oleh orang-orang yang di sekitar kita. Dan didampingi juga oleh para malaikat. Dan begitu kan? Orang yang taat didampingi oleh malaikat. Orang yang maksiat didampingi oleh setan. Gitu kan? Dalam kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa begitu. Ketika kebaikan kita jalani, maka kita akan dibimbing oleh Allah
mengutus malaikat untuk membimbing kita. Ketika kita menjadi ahli maksiat, maka setan akan membimbing kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dalam keputusan hakim ini juga sama, Allah mengutus 2 malaikat untuk membimbing dia supaya keputusannya itu adalah yang terbaik. Tapi kalau dia sudah tidak mau berjalan pada kebenaran, sudah dibebankan kepada dirinya, maka akhirnya memutuskannya yang tidak benar. Akhirnya memutusannya karena wanipi piro. Lama-lama ketahuan nggak? Ketahuan juga. Bahkan sudah selesai jadi hakim, sudah selesai, masih aja diusut. Akhirnya masuk penjara. Tidak bisa sembunyi kita dari kebenaran. Ya. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, ketahuan dihukum, ya mudah-mudahan dia tobat, kan maunya begitu. Ya. Karena ternyata orang-orang yang di penjara tuh tobatnya kelihatan, Pak. Ya, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, di penjara nih, rajin ya. Dulu nggak pernah sholat subuh, sekarang udah bangun jam 3 di penjara. Murid-murid saya di penjara begitu. Dulu ente sholat subuh nggak pernah Ustaz. Ya, nggak pernah saya sholat subuh. Justru orang bangun saya tidur. Gitu dia bilang. Sekarang ente, saya alhamdulillah jam 4 sudah bangun, setengah 4 sudah. Jadi enak dong di penjara. Nggak bisa jawab tuh kalau itu. Ya giliran kalau gitu enak dong ente di penjara. Diam dia. Mestinya saya bilang, mestinya ente bilang enak. Karena orang yang paling enak itu orang yang taat kepada Allah. Ente sudah bisa bangun subuh tuh berarti enak. Begitu Ustaz ya. Ya ente sholat enak apa enggak? Nggak jawab juga tuh. Habis sholatnya baru mulai dia. Nah, makanya kebaikan yang kita lakukan terus. Ya. Makanya kan saya sering baca innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Jadi kalau hadis ini memang memberikan pelajaran kepada hakim supaya keputusannya benar. Kita juga kan dalam hidup ada keputusan kan? Datang enggak nih pagi ini saya ngaji gitu kan ya? Datang enggak saya nih? Datang enggak? Itu keputusan kita. Ya, dari keputusan kita itu mudah-mudahan keputusan kita karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ingin mulia sudah tentu, tapi carilah kemuliaannya melalui jalur yang jelas, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah kemuliaan itu insya Allah, karena al-izzatulillah, kemuliaan itu milik Allah. Kalau Allah sudah berikan kepada siapapun, dia akan mulia. Jangan dipaksakan. Mau mulia jadi wali kota, akhirnya masuk penjara. Karena melakukannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap diri kita berupayalah mendoakan orang lain. Saya kasih contoh, saudara kita yang di Medan, di Aceh, di Padang, ya, mereka yang dalam kesulitan, ya, ada anaknya, ada teman anak saya dia kuliahnya di Aceh, mau wisuda kemarin Sabtu yang lalu, wisuda, bapak ibunya berangkat dari Medan menuju ke Aceh, terjebak dengan ini. Ya, HP nggak bunyi sudah, mau pulang nggak bisa, mau lanjut nggak bisa. Jadi sekarang masih terdampar ini. Saya masih cari masih posisinya di mana, nggak bisa dihubungi. Ya Allah, begitulah. Ya, mau wisuda anaknya, berangkat dari Medan ke Aceh, terjadi musibah itu. Ke Aceh nggak nyampe, balik lagi nggak bisa. Masya Allah. Maka mudah-mudahan semua mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sekalian.
nanti semoga mudah-mudahan kita mengambil manfaat yang tadi sudah disampaikan. Karena kerusakan di dunia, di daratan, di lautan, karena ulah tangan manusia. Oleh karenanya, kita jaga masing-masing keluarga kita, lingkungan kita, RT kita. Jangan sampai terjadinya musibah saat ini di Sumatera sana. Barangkali ada ambil kita dengan kita tidak peduli. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita peduli masing-masing kepada diri kita, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan musibah ini juga tidak terjadi di wilayah kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal. Ya sekalian, seperti biasa di akhir pengajian ini kami memberikan sesi pertanyaan, barangkali ada teman-teman yang ingin disampaikan atau ditambahkan, kami persilakan. Ya, Pak, silakan. Fadhol. Ya, Pak Kiai, pertanyaan ini mendasar. Kapan sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan benar-benar baik, dan kapan sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan perilakunya buruk? Karena pada dasarnya penilaian baik dan buruk itu mempunyai dua sifat. Satu, dia bersifat relatif, dan dua, mempunyai sifat subjektif. Orang yang benar itu kalau sudah meninggal. Iya. Kalau sudah meninggal baru ketahuan. Dan di dalam etika Islam, kalau orang sudah meninggal itu kita tidak boleh membicarakan yang buruknya. Jadi pastikan. Makanya kalau dia meninggal dalam posisi muslim, itu berarti husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau seperti kita ini belum ini, iya sekarang rajin ngaji, tahu-tahu besok hilang. Tahu-tahu naudzubillahi min dzalik, malah mungkin dia tidak sholat dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Jadi memahami kebenaran itu, orang itu benar kalau sudah meninggal. Dan ketika itu kita tidak boleh menceritakan keburukannya. Makanya lagi-lagi terlepas itu khilaf. Ketika seseorang sudah selesai disolatkan, ayuhal hadirun atasyaduna hadil janazah khair, apa kita bilang? Khair. Urusan keburukan dia bukan urusan kita. Urusan keburukan dia, maksiat dia itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kemungkinan Allah ampuni enggak? Ada. Nah, gitu ya, Pak Eda ya. Jadi antum semua kita ini yang rajin sholat, yang rajin ini belum dikatakan baik. Ya, karena kebaikan itu makanya kan yang dijadikan ukuran disebut husnul khotimah. Akhir menjelang kematian dia melakukan kebaikan lalu meninggal. Jadi kita tidak bisa. Sekarang dia bilang baik, iya. Waktu mau menjadi presiden, waktu mau menjadi anggota dewan, baik apa enggak? Baik. Bagiin duit ke masjid, ya. Makanya kalau anggota dewan datang ke rumah saya pasti saya omelin. Calon anggota dewan datang ke rumah saya omelin. Ya. Terus saya bilang begini nih, betul ini, ya. Ente mau jadi anggota dewan ya. Saya bilang begini, saya berdoa sama ente supaya ente nggak jadi. Tapi saya pilih ente. Nah ini, coba. Ada di anggota dewan sekarang di Golkar itu bawahan saya itu. Makanya jarang ketemu saya dia. Kalau ketemu saya takut dia. Waktu itu saya doakan ente nggak jadi. Tapi saya pilih ente nanti. Nyambung nggak Pak? Ya, mestinya kalau milih didoain kan? Saya nggak doain ente, tapi saya pilih ente. Kok begitu Ustaz? Nah, nanti jawabannya kalau ente udah terjadi. Akhirnya dia jadi. Gimana? Jadi ente? Ya jadi kan karena saya milih ente. Ya. Jadi memang kebetulan dia dosen UI. Saya bilang kenapa ente ke politik? Dia cerita macam-macam. Oke lah. Tapi saya tetap, sebetulnya saya lebih setuju ente kembangin ilmu ente-nya. Tapi ente mau karir politik silahkan. Cuma begitu saya bilang. Saya doain ente nggak jadi, tapi saya pilih ente.
Jadi memang kebaikan itu tidak mudah. Tapi silakan, ada yang baik, ada yang tidak, itu soal lain. Walaupun secara umum teman-teman saya yang jadi anggota dewan itu rata-rata 1 periode, habis itu dia nyerah. Ya Allah Ustaz, dosanya banyak banget kata dia. Itu ya teman-teman saya. Ya. Apalagi ada teman saya itu jadi anggota dewan, ketika dia datang ke Abuya Dimyati itu, bukan Dimyati anaknya. Kan kalau di etika di Abuya yang saya pernah dengar, kalau terima duit Pak, terima amplop duit kan, ada orang datang, itu ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri ditaruhnya. Ini kebetulan begitu dia ngasih, ditaruhnya di sebelah kiri, padahal dia berjanjinya. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu duit nggak jelas. Ya kalau dikatakan haram, pokoknya duit nggak jelas dah. Tapi kalau di sebelah kanan ini duitnya halal. Sampai begitu kiai itu. Begitu dia kasih duit, buang, akhirnya dia berhenti jadi anggota dewan. Berarti duit itu haram kata dia. Terlepas lah itu ya. Nah makanya tetap kita sekarang baik nggak nih hadir di majelis ini? Baik. Maka mudah-mudahan, makanya doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Begitu. Gitu ya. Jadi kebaikan itu kita lihat. Terlepas Gus Dur nih. Gus Dur itu kan luar biasa kan ketika hidupnya. Ya, terlepas orang kontroversial. Tapi antum tahu nggak, begitu Gus Dur dikubur di pesantrennya Tebu Ireng, ya, itu yang jarah tidak sebanyak sebelumnya. Berbis-bis. Ya. Kira-kira yang gerakin siapa itu? Nggak ada gerakin. Nah, itu kalau kita kan dohirnya saja ya. Kita melihat dohirnya saja, ya. Itu yang zarah itu luar biasa. Dulu sebelumnya nggak sebanyak yang sekarang setelah Gus Dur dikubur di situ. Ya. Bahkan sampai ada orang, Pak Haji, ini orang situ nih. Gus Dur, kenapa? Udah mati aja masih ngasih saya makan. Bahasanya begitu tuh Pak. Kenapa? Dulu di sini nggak ada yang jarah. Sekarang begitu Gus Dur ada di sini, saya jualan banyak yang beli. Bahasa dia begitu. Udah mati aja Gus Dur masih ngasih saya makan kata dia. Iya, saya iyain aja udah daripada berantem. Artinya terlepas itu Pak ya. Terlepas itu. Maka kan kebaikan seseorang di waktu hidup, keburukan seseorang di waktu hidup, penilaian manusia ya, kita tidak tahu. Maka di dalam Islam tadi, kalau kita umat Islam sudah meninggal, yang harus keluar dari mulut kita itu adalah yang baik-baik. Karena itu doa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kalau ini jamaah sekalian, waktu dua yang memisahkan kita sementara karena sudah beranjak siang. Oh iya sebentar, ini ada yang lupa. Jadi kalau memang antum mau bantu, mungkin nanti pengurus silahkan ya, kita galang dana ya untuk orang Aceh, Medan atau jadi saya di alumni Gontor ada tim dan itu bisa dipercaya. Kalau memang nanti berminat silakan dikumpulkan, nanti kita kirim, rekeningnya ada di nomor saya nanti. Ya, kalau berminat ya. Ini supaya ada ya, supaya kebersamaan kita ada dan kita mohon kepada Allah mereka diberi kesabaran. Nanti silakan Farhan ya, Pan. Ya, silakan Farhan nanti kalau di grup saya ini ada sampai tanggal 5. Tambah tanggal 5. Ini sekarang tahun berapa nih? 1. Tanggal 1. Siap nggak 5 hari? Udah siaplah 5 hari dah. Ya, kalau lama-lama nanti malah maksud saya nanti biar dikirimnya bareng. Ya, dikirimnya bareng. Itu ada kelompok dari alumni-alumni Gontor yang akan, karena memang seperti tadi Madrasah Harakatul Quran, pesantren ada Rodotul Hasanah, itu memang kena musibah. Yang saya tahu 2 pesantren itu, yang satu pesantren Rodotul Hasanah itu memang teman saya, tapi yang satu itu di bawah saya. Tapi itu memang nanti dikirimnya ke alumni-alumni yang ada di sana. Mereka nanti yang bagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.